Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Salma Alisa Sadia with NPM 2341204 from accounting class 23A. Management Control System course. Here I will explain the material about characteristic of management control system. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan. SPM membantu manajer dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan perilaku karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, SPM bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sistem yang membantu organisasi dalam membuat keputusan, mengukur kinerja, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam proses kerja. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi. Yang kedua, menilai dan meningkatkan kinerja unit kerja maupun individu. Yang ketiga, memotivasi karyawan agar bekerja secara optimal. Yang keempat, mengontrol penggunaan sumber daya agar efisien. Yang kelima, mendeteksi penyimpangan antara rencana dan realisasi anggaran. Yang keenam, menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Dan yang ketujuh, menjamin bahwa kegiatan organisasi tetap selaras dengan strategi perusahaan. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, terintegrasi dengan tujuan organisasi. SPM harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan agar setiap aktivitas mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, berorientasi pada kinerja dan hasil. Fokus pada pencapaian target dan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur efektivitas kerja. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Sistem harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan strategi organisasi. Yang keempat, melibatkan semua tingkatan manajemen. Pengendalian dilakukan oleh seluruh level manajemen agar tercipta pengawasan yang menyeluruh. Yang kelima, adanya umpan balik. Sistem memberikan informasi balik yang cepat dan akurat untuk tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Yang keenam, menggunakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga harus relevan dan disampaikan tepat waktu. Yang ketujuh, berorientasi pada perilaku karyawan. Mendorong perilaku kerja yang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Yang kedelapan, memiliki standar dan indikator yang jelas. Menetapkan ukuran kinerja yang objektif agar hasil dapat dinilai secara terukur. Yang kesembilan, bersifat akuntabel dan transparan. Setiap aktivitas dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Yang kesepuluh, berkelanjutan dan evaluatif. Proses pengendalian dilakukan secara terus-menerus dengan evaluasi berkala untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada komponen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapainya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, pengendalian. Memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, pelaporan. Memberikan informasi
dan hasil pengukuran kinerja kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan evaluasi. Yang keempat, evaluasi kinerja. Menilai hasil kerja setiap unit dan individu berdasarkan target yang telah ditetapkan. Yang kelima, umpan balik dan tindakan korektif. Mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki penyimpangan serta meningkatkan efektivitas di masa depan. Selanjutnya ada jenis dan bentuk sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengendalian keuangan, meliputi pengawasan terhadap anggaran, biaya, pendapatan, dan laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian operasional, berfokus pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pengendalian administratif, melibatkan kebijakan prosedur dan aturan formal organisasi. Yang keempat, pengendalian perilaku, mengatur dan mempengaruhi perilaku karyawan agar selaras dengan nilai organisasi. Yang kelima, pengendalian strategi, memastikan strategi perusahaan tetap relevan dan berjalan sesuai arah jangka panjang. Selanjutnya ada jenis dan bentuk sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengendalian keuangan, meliputi pengawasan terhadap anggaran, biaya, pendapatan, dan laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian operasional, berfokus pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pengendalian administratif, melibatkan kebijakan, prosedur, dan aturan formal organisasi. Yang keempat, pengendalian perilaku, mengatur dan mempengaruhi perilaku karyawan agar selaras dengan nilai organisasi. Yang kelima, pengendalian strategis, memastikan strategi perusahaan tetap relevan dan berjalan sesuai arah jangka panjang. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian manajemen. Agar sistem pengendalian manajemen berjalan efektif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama, kualitas informasi. Informasi harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Yang kedua, komitmen manajemen. Dukungan penuh dari pemimpin organisasi sangat penting. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya kerja yang terbuka dan transparan mendukung efektivitas pengendalian. Yang keempat, sumber daya manusia. Karyawan yang kompeten mempermudah pelaksanaan kontrol. Yang kelima, teknologi informasi. Sistem berbasis digital mempercepat aliran informasi dan pelaporan. Dan yang keenam, struktur organisasi. Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas akan memperlancar proses pengawasan. Kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen merupakan komponen penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Melalui proses pengendalian yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, manajemen dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dengan memiliki karakteristik yang kuat, komponen yang lengkap, serta dukungan dari seluruh pihak, SPM menjadi alat yang sangat efektif untuk mewujudkan kinerja organisasi yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi. That's all I can say about the material characteristic of management control system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.